Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadil, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Ilmu Komputer B, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis studi kelayakan usaha atau servis komputer. Latar belakang. Pada era globalisasi modern saat ini, komputer atau laptop adalah sebuah alat yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat luas. Komputer telah memberikan berbagai macam kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas, menonton film, bermain game, menyelesaikan tugas, hingga melaksanakan pekerjaan kantoran. Semuanya sekarang sudah tidak terlepas dari komputer, karena semua hal tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu alat yang bernama komputer. Melihat perkembangan komputer saat ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hampir semua lapisan masyarakat sudah mengoperasikan komputer. Namun, tenaga yang bisa untuk memberikan jasa servis komputer masih amat terbatas, mungkin jarang terdengar. Dengan latar belakang pendidikan saya pada jurusan ilmu komputer Universitas Hasanuddin, maka saya bermaksud untuk membuka usaha servis komputer yang mampu memberikan hasil kerja yang berkualitas dengan pelayanan yang sangat memuaskan. Ada dua studi atau analisis yang dapat digunakan, yaitu studi kelayakan usaha dan analisis SWOT. Rumusan masalah dan tujuan, yaitu menjelaskan pengertian studi kelayakan usaha. Kedua, menjelaskan proses dan tahapan kelayakan studi kelayakan bisnis servis komputer. Ketiga, yaitu analisis kelayakan bisnis servis komputer. Pengertian studi kelayakan usaha atau bisnis servis komputer. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek yang digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Studi kelayakan biasanya digolongkan menjadi dua bagian yang berdasarkan pada orientasi yang diharapkan oleh suatu perusahaan, yaitu yang pertama yaitu orientasi laba, yang dimaksud adalah studi yang menitik beratkan pada keuntungan yang secara ekonomis, dan orientasi tidak pada laba, yang dimaksud adalah studi yang menitik beratkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai keuntungan ekonomis. Kegunaan hasil studi kelayakan usaha atau bisnis, pertama yaitu membuat usaha servis komputer, kedua memperbanyak jumlah pelanggan, ketiga adalah menjadi ahli komputer. Pihak yang berpengaruh, yaitu ada dua, yaitu pertama pemilik. Studi kelayakan usaha penting dilakukan nilai kejahatan bisnisnya tidak mengalami kegagalan dan memberi manfaat sepanjang waktu. Kedua, masyarakat dan pemerintah. Studi kelayakan usaha sangat diperlukan, terutama sebagai bahan kajian apakah usaha yang kami dirikan atau kembangkan ini bermanfaat bagi masyarakat atau justru sebaliknya. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam mengembangkan usaha servis komputer, yaitu pertama, menguasai dan mengerti tentang hardware dan software komputer. Teknisi diharapkan benar-benar ahli dalam masalah ini sehingga kredibilitasnya tidak diragukan oleh pelanggan. Kedua, yaitu mempersiapkan alat-alat seperti komputer dengan spesifikasi yang dibutuhkan, dan juga seperti komputer dan spesifikasi memadai dan ditunjang alat-alat lainnya seperti stapler, program, dan software. Ada 4 hal yang perlu dianalisa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisa jenis servis komputer. Pada bagian ini, kita harus menganalisa kelayakan servis komputer yang ditawarkan, apakah jenis servis yang dibutuhkan masyarakat. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan menyangkut pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi kami memilih dua jenis servis komputer, yaitu servis hardware dan servis software. Servis hardware menyangkut perbaikan pada bagian fisik komputer yang mengalami kerusakan seperti masalah pada hard disk, RAM, DVD, ROM, atau USB, dan lain-lain. Untuk kerusakan pada software, nantinya kami menangani masalah seperti masalah virus atau kesalahan penggunaan yang berakibat pada rusaknya sistem operasi Windows. Kedua, yaitu analisa kelayakan target pasar. Target pelanggan kami adalah seluruh kalangan masyarakat secara umum, pegawai pemerintahan, pelajar, dan mahasiswa dan yang membutuhkan perangkat servis komputer, perangkat lunak, dan jasa servis laptop, serta kawasan perkantoran guna untuk memenuhi kebutuhan dari sistem komputerisasi masing-masing, dan mengembangkan, memperbaiki, serta meningkatkan sistem komputer. Yang ketiga yaitu analisa organisasi dan manajemen. Pada awal mula pembukaan usaha kami tidak menggunakan karyawan, namun apabila usaha ini terus berkembang, maka karyawan yang dipekerjakan untuk menunjang kelancaran usaha ini adalah kasir, ahli komputer, teknisi software,
dan teknisi hardware. Karyawan yang akan dipekerjakan adalah tenaga kerja yang sudah ahli dalam bidangnya masing-masing dan memiliki skill kerja yang profesional dalam bidangnya. Yang keempat yaitu analisa kelayakan finansial. Untuk menjalankan usaha ini, berikut adalah bahan-bahan serta perlengkapan yang kami butuhkan yang nanti akan mendukung kelancaran usaha. Yang pertama yaitu komputer, kedua yaitu tools, ketiga printer, keempat alat komunikasi, kelima buku dan alat tulis serta kwitansi pokok, keenam yaitu akses internet. Biaya awal, yang pertama yaitu obeng, harga 100.000. Kedua tang, harga 90.000. Tiga harddisk, harga 700.000. Keempat komputer, harga 8 juta. 5 kawat timah, harga 25.000. 6 kebutuhan manajemen, harga 1 juta. 7 multimeter, harga 500.000. 8 infrared, harga 700.000. 9 blower, harga 500.000. Jadi total yaitu 11.615.000. Sumber dana untuk memulai usaha servis komputer ini yaitu berasal dari modal sendiri. Modal pertama yang dipakai untuk memulai usaha ini yaitu sekitar kurang lebih 12 juta. Kedepannya saat memulai usaha kami akan terus mengembangkan usaha dengan membeli peralatan yang lebih lengkap. Selanjutnya yaitu analisis kerja keras usaha atau bisnis servis komputer. Pertama, strengths. Bertanggung jawab, disiplin kerja, kreatif dan inovatif. Kedua, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Ketiga, memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Keempat, menjual produk yang berkualitas. Weakness. Pertama yaitu persaingan pasar dengan usaha lain yang berskala nasional. Kedua, berubahnya kondisi perekonomian. Kemudian opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk, kami yakin kami dapat bersaing walaupun harus bersaing dengan perusahaan berskala nasional yang akan muncul di kemudian hari. Kedua yaitu saat ini dengan belum adanya perusahaan dengan bidang usaha sejenis di komputer dan mobile membuat kami yakin bahwa perusahaan kami kedepannya akan maju. Keempat yaitu threat ancaman. Munculnya usaha-usaha baru yang sejenis yang berusaha menyaingi usaha kami dengan beraneka ragam promosi diskon. Keunggulan produk. Keunggulan usaha yang kami tawarkan di sini telah kami analisa dengan baik sehingga dengan keunggulan tersebut kami dapat menarik konsumen lebih banyak. Keunggulan tersebut adalah yang pertama, konsultasi perusahaan komputer secara gratis. Kedua, penanganan servis oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya. Ketiga, adanya jaminan terhadap barang yang diservis. Keempat, harga perlengkapan komputer yang lebih murah. Media promosi yang digunakan. Yang pertama yaitu internet. Memasang iklan lewat internet seperti lewat Facebook atau website yang menyediakan layanan iklan. Kedua, surat kabar. Agar masyarakat yang suka membaca berita lewat koran dapat menyerap informasi lewat koran tersebut. Tiga, radio. Radio saat ini bisa didengar oleh masyarakat secara lebih luas dan tidak terbatasi oleh faktor ekonomi. Kesimpulan, studi kelayakan usaha adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu usaha atau bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan terus-menerus. Sebelum bisnis baru dimulai atau dikembangkan, terlebih dahulu harus diadakan penelitian tentang apakah bisnis yang akan dirintis atau dikembangkan menguntungkan atau tidak. Demikian analisa usaha ini saya buat. Besar kiranya harapan kami agar kedepannya usaha ini dapat benar-benar dibangun karena melihat peluang usaha yang sangat tinggi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.